Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Mari hari ini kita belajar tentang siasat si iblis. Ya tentu kalau dia punya siasat, dia pasti punya satu agenda yang jahat untuk merebut kehidupan kita. Kita perlu mengetahui siasat iblis. Tahukah saudara bahwa penghalang utama yang menghalangi untuk kita tidak dapat menerima penggenapan janji Tuhan atas hidup kita adalah si iblis. Tentu ada beberapa penghalang. Salah satu penghalang utamanya adalah iblis. Ya, ada penghalang lain mungkin kita juga tidak melakukan firman Tuhan, ya, kita juga tidak taat kepada Dia, tetapi hal yang paling utama ini adalah iblis selalu ingin menghalangi di dalam kehidupan kita. Padahal sesungguhnya kita ini adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Siasat daripada iblis, jurus tipu-tipu yang dia lakukan dengan tujuan supaya kita bisa diperhambakan oleh dia. Dan kalau kita diperhambakan oleh iblis, dia bebas melakukan apa aja, mengoperasikan pribadinya di dalam hidup kita. Padahal Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ayat-ayat ini biarlah menjadi satu keyakinan dari kita bahwa posisi kita adalah posisi orang yang merdeka. Jangan mau lagi ditipu oleh iblis. Sebab itu mari kita kenalkan tipuan-tipuannya. Dan lihat di sini Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya, biar hari ini kita tahu kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memerdekakan pikiran kita, hidup kita, merdeka daripada kutuk perhambaan, mungkin itu kutuk keturunan ataupun juga sakit penyakit, kemiskinan, dan karena kebenarannya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tahu posisi kita sebagai orang yang merdeka, orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Nah, saudara ketahuilah bahwa untuk mewujudkan keinginan iblis yang jahat, sekali lagi kalau saya bilang begini, dia akan pakai jurus tipu-tipu dikeluarkan, dan kita perlu mengetahui siasat iblis yang jahat ini. Dan memang firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Artinya apa? Ya, iblis, setan, roh jahat yang ada. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita ketahui. Jadi kalau saudara lagi gak suka sama orang itu mungkin lagi sedang mengecewakan hatimu, menipu saudara, memfitnah, gosip. Please, jangan marah sama orang itu. Saudara harus tahu bahwa di balik itu adalah ada tipu muslihat iblis. Dan saya percaya waktu saudara tahu firman Tuhan ini, saudara pasti akan memiliki sikap yang benar. Dan ketahuilah bahwa peperangan kita memang bukan melawan darah dan daging. Medan peperangan yang paling kuat itu ada di dalam pikiran kita. Medan peperangan yang utama. Mari kita lihat selanjutnya. Iblis adalah bapak penipu yang sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Kalau saudara tahu kisah Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian, dituliskan bagaimana Adam dan Hawa keduanya jatuh di dalam dosa karena tipuan iblis. Jadi kita harus mengerti bahwa dia sudah ada, si ular tua itu sudah ada sejak lama, dan hari ini dia akan semakin lagi gencar melakukan tindakan-tindakan siasat-siasat dari siasat 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi kalau saudara mengerti tentang ini, saya percaya saudara tidak akan tertipu seperti si Hawa, seperti ibu Hawa dalam kitab Kejadian yang ada. Nah, ini Yohanes 8 ayat 44 mengatakan demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula.
Saudara harus tahu, dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta atau penipu, ya. Dan bapak segala dusta atau bapak segala tipu-tipu. Jadi kita tidak bisa percayai hal itu, dan yang dilakukan di dalam penipuan itu, sekali lagi saya ingatkan saudara, dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Dia ingin mencuri. Apa sih yang dia curi? Sukacita kita nomor satu. Nanti kalau udah kita diam aja, kita nggak pernah lawan dan kita tidak pernah usir dia, maka dia akan meningkatkan jurus yang lain, yaitu apa? Membunuh. Dia bunuh potensi kita, mimpi kita, visi kita, hubungan-hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, ya. Dan selanjutnya dia juga akan membunuh di dalam perekonomian kita, kesehatan kita, dan terus dia akan melakukan hal-hal itu. Lalu kalau kita diam-diam saja, dia akan lebih memperluaskan aktivitasnya, yaitu apa? Membinasakan. Kematian yang sangat dia inginkan untuk hidup kita. Tapi kalau kita mati di dalam dosa, nah itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan, dan itu adalah satu hal yang menggembirakan iblis. Lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat ada perbedaan yang sangat jelas antara Tuhan Yesus dan juga iblis. Niat iblis selalu ingin mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lihat di sini apa yang terjadi ketika hal pertama dia mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita. Maka yang terjadi adalah saya menemukan orang-orang yang jiwanya menjadi sakit, depresi, stres. Kalau itu nggak pernah disembuhkan, tidak pernah dimerdekakan, dibebaskan, terus akan meningkat kepada fisik. Tidak semua sakit penyakit fisik karena iblis juga. Tetapi faktor terbesar adalah karena dia yang membuat manusia akhirnya tertipu, dan kalau udah tertipu apa? Melakukan dosa. Sama kan seperti ketika dia menipu Hawa. Dia katakan gak apa-apa. Dia memutarbalikkan firman Tuhan. Makan aja buah ini. Oke kok Tuhan bilang kamu harus makan yang ini. Dan makan dan akhirnya tertipu. Dan mari kita terus berjaga-jaga dan mengenali siasat daripada iblis. Dan ketahuilah apa yang diinginkan iblis itu. Iblis menginginkan tubuh kita. Saudara harus tahu, dia menginginkan tubuh kita. Karena iblis itu adalah roh, artinya tidak memiliki bentuk secara fisik, maka dia ingin tinggal di dalam tubuh kita sebagai manusia. Roh itu tidak memiliki fisik. Nah, sama seperti roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang resmi yang memiliki tubuh kita untuk ditinggali. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Berdiam di dalam tubuh kita, baitnya. Ya, kita adalah bait Tuhan. Kita adalah rumah kediaman Tuhan. Dan waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka Roh Kudus akan memanifestasikan perbuatan baiknya. Saudara bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, ya, dan sebagainya. Saudara bisa lihat itu adalah buah hasil daripada kehadiran pribadi Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kalau apa yang dilakukan iblis juga ingin mengekspresikan perbuatannya. Dan dia selalu ingin menipu kita supaya dia bisa tinggal dalam tubuh kita. Dan dia mulai mengekspresikan perbuatan-perbuatannya yang sangat jahat dan berdosa. Saudara bisa lihat di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang 19 sampai 21.
Dan itulah keinginan daripada iblis. Karena iblis adalah pribadi yang tidak berbentuk. Jadi sekali lagi saya ingin saudara mengerti, dia ingin tinggal dalam kita, menjadi rumah kediamannya. Itu yang iblis suka. Jadi yang pertama, tujuan daripada iblis adalah kenapa dia ingin menipu kita. Dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Karena itu dia ingin tubuh kita menjadi tempat kediamannya. Jadi saudara harus tahu bahwa iblis hanya menginginkan tubuh kita, hidup kita menjadi rumah kediamannya. Kita lihat di sini di dalam kitab Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ya, tetapi tidak didapatnya. Jadi di sini ayat ini jelas kita bisa mengerti bahwa iblis itu mengembara. Ya, roh jahat itu mengembara dan dia mencari orang-orang yang mau terbuka dengan dia. Bagaimana cara kita terbuka kepada iblis untuk menjadi tempat kediamannya? Melalui dosa. Jadi saudara tahulah bahwa iblis itu tidak akan pernah tahu di dalam hatimu. Iblis tahu tetapi dia bukan maha tahu. Tapi bagaimana iblis bisa tahu kalau kita marah, kecewa, takut, khawatir, ya, lalu kita kepahitan, kita dendam. Dari mana sih dia tahu? Dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Nah, ketika kita melakukan tindakan itu, maka yang terjadi adalah dia seolah-olah seperti gini. Wow, aku ini bisa masuk ke dalam rumah ini. Kalau seolah-olah saudara ketika engkau melakukan dosa, ya, karena ketika engkau marah, engkau kecewa, lalu engkau dendam dan tidak bisa mengampuni, melakukan kebohongan dan sebagainya, kalau nggak pernah dibereskan, maka itu akan menjadi dosa. Dan dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dosa adalah pintu yang terbuka untuk iblis. Ketika saudara melakukan dosa, saudara lagi bilang begini sama iblis, "Welcome to my house." Dia yang lagi ada di udara melayang-layang, wah dia senang, oke, dan dia masuk di dalam hidup kita. Ingat, itu yang dia lakukan. Yang kedua, kenapa iblis menginginkan tubuh kita? Dia tidak mungkin bisa mengekspresikan perbuatan jahatnya tanpa dia masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang kedua, untuk memanifestasikan perbuatannya yang jahat. Lihat di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Ini dia perbuatannya iblis ini. Ketika dia masuk dalam hidup seseorang, menguasai hidup seseorang, maka perbuatannya seperti ini: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sudah bisa lihat di sini. Ini dia ketika dia masuk. Sekali lagi saya ingin jelaskan saudara, ketika dia masuk dalam hidup seseorang, ya, masuknya lewat mana? Masuknya lewat ketika kita melakukan dosa. Dan ketika dia masuk tinggal dalam hidup kita, maka yang dia lakukan adalah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21 ini. Dia lakukan, dan ketika seorang melakukan ini, maka dia tambah terpisah dengan Allah. Dan itu yang bikin iblis suka. Oh, senang sekali. Dia akan tepuk tangan. Dan kalau saudara melihat orang menjadi pembohong, menjadi pencuri, melakukan hal-hal berdosa karena dikendalikan oleh pribadi yang jahat ini. Nah, kenapa iblis menginginkan tubuh kita? Yaitu untuk menghancurkan dan membinasakan hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 menuliskannya, sebab dia tahu bahwa manusia itu adalah sangat dikasihi oleh Allah. Dan Tuhan sangat menginginkan kita. Kalau dikatakan di dalam kitab Mazmur 8
Ayat 3 dikatakan bahwa dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusui Allah telah meletakkan dasar kekuatannya untuk melawan musuh dan pendendam. Jadi sejak kita lahir, ya, gitu ya, kalau bunyinya gitu, itu sejak kita lahir, itu kita ini udah menjadi musuhnya iblis. Buat iblis kita adalah ancaman. Sebab dikatakan tadi dalam firman itu bahwa sesungguhnya Allah telah meletakkan dasar kekuatan di dalam mulut seseorang. Dasar kekuatannya tuh bisa segala sesuatu yang potensi-potensi yang Allah miliki, bakat karunia yang ada di dalam seseorang yang diberikan Tuhan. Dan iblis tidak suka kalau bakat, potensi, karunia yang Tuhan berikan kepada seseorang itu berkembang. Karena dia tahu ketika berkembang itu ancaman untuk dia. Ya, dan kita melihat di sini siasat iblis. Dia selalu ingin mencari tempat untuk dia bisa tinggal, yaitu hidup kita. Jangan pernah tertipu, ya. Jadi saran saya kalau saudara mulai marah, kecewa, dendam, sedih, cepet-cepet beresin aja. Sebab kalau saudara nggak beresin, itu menjadi tempat, dan memang itu kesukaan daripada iblis untuk dia masuk menguasai hidup kita. Lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat di sini bahwa siasat yang lain daripada iblis. Kalaupun saudara mungkin aku telah dilepaskan, aku telah dibebaskan, bukan berarti saudara tenang-tenang. Ingat ya, iblis tidak pernah piknik kayak kita. Iblis nggak pernah diam-diam, dia bekerja 24 jam non-stop. Jadi kalau saudara nggak berjaga-jaga dalam hidup saudara, maka iblis sedang siap untuk menerkam. Ya, seperti singa muda yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang bisa ditelannya. Dia akan cari celah dalam hidup kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, ketika kita ada celah kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, dendam, ya, lalu kita juga tidak jujur, cepat-cepat beresin. Sebab jika tidak, itu adalah siasat iblis untuk bisa masuk dalam hidup kita dan menguasai hidup kita. Dan apa yang terjadi ketika iblis menempati tubuh kita sebagai rumah kediamannya? Yang pertama, akan membuat kita ingin melakukan dosa. Itu yang dia inginkan. Sehingga kita lihat kalau orang-orang yang dikuasai iblis, roh jahat, dia akan melakukan dosa. Jadi ketika kita melihat mungkin diri kita jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa, free sex, ataupun juga mungkin berbohong, korupsi, dan bahkan juga melakukan hal-hal yang lain yang tidak benar, minum-minuman keras, narkotik dan sebagainya, percederaan, suka menyiksa, suka berkata-kata yang tajam dan melakukan hal-hal lain yang berdosa. Saudara bisa baca di dalam kitab Roma 6 ayat 16 sampai 23, dan ketahuilah itu adalah pengendalian daripada iblis yang membuat seseorang selalu melakukan dosa. Sebab dia tahu ketika kita melakukan dosa, kita tuh lagi terpisah dengan Tuhan. Tapi ketika kita bertobat, mengakui di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan katakan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Dan ketika kita bertobat, pasti dosa kita dihapuskan. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang dikasihi, anak kesayangan daripada Tuhan sendiri. Apa yang terjadi ketika iblis menempati tubuh kita sebagai rumah kediamannya? Kedua, iblis mencuri damai sejahtera kita dan sukacita kita. Apa sih yang diingini dalam hidup ini? Sekalipun saudara mungkin punya segala sesuatu yang diinginkan dunia ini. Ada mungkin posisi saudara bagus, pendidikan saudara bagus, keuangan, dan juga punya segala sesuatu yang memang menjadi idaman di dunia ini. Tetapi ketahuilah, tanpa damai sejahtera dan sukacita, maka kita tidak bisa menikmati semua itu. Karunia menikmati itu ada pada orang yang memiliki damai sejahtera dan sukacita. Jadi bukan berapa besar nilainya,
Tetapi seberapa kita memiliki damai sejahtera dan sukacita kita. Kenapa kita menemukan orang-orang menjadi begitu depresi hari-hari ini, mengalami kesakitan di dalam jiwa yang ada? Karena mereka kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Dan hari ini biarlah kita mengetahui siasat iblis ini. Dan kalau kita tahu, yuk sama-sama kita bertobat. Dan saya kepengen sekali berdoa untuk saudara. Karena saya percaya saudara adalah anak kesayangannya Tuhan Yesus. Dan kita lihat lagi yang ketiga. Apa yang terjadi ketika iblis menempati tubuh kita sebagai rumah kediamannya? Dia ingin membunuh, menghancurkan kesehatan, cita-cita, mimpi seperti yang saya katakan tadi, visi masa depan. Lalu yang keempat, membinasakan, artinya kematian kekal. Ketika saudara mati, setiap kita pasti akan mati kok. Tetapi bagaimana situasi hati kita ketika kita meninggalkan dunia ini? Persoalan bukan bagaimana cara kita mati. Ada orang mungkin meninggalnya dengan kena COVID, kecelakaan, sakit penyakit. Itu bukan soal utama. Tapi persoalannya adalah ketika kita meninggalkan dunia ini, apakah sikap hati kita benar? Apakah kita tidak tinggal di dalam dosa? Dan iblis mau untuk kita tinggal dalam dosa sebab dia tahu ketika kita tetap tinggal dalam dosa dan tidak ada pertobatan, maka kita harus mengerti tempat kita ada di mana. Sebab itu hari ini, mari kita lihat kembali untuk kehidupan kita. Yuk kita periksa hidup kita. Karena apa yang dilakukan oleh iblis selalu segala sesuatu ingin menghancurkan hidup dan saudara dan saya. Kalau hari ini mungkin saudara sedang mengalami satu keterpurukan dalam hidup. Bukan berarti segalanya selesai, bukan berarti saudara akan mengalami hancur-hancuran, tidak. Selama saudara masih bisa bernafas, itu masih ada kesempatan untuk saudara bisa melihat pekerjaan Tuhan dan dinyatakan di dalam hidup saudara. Sebab itu berhati-hatilah dalam hidup ini. Dan dia selalu ingin menguasai kita. Bagaimana dia bisa masuk? Melalui mata, pendengaran, bahkan melalui penciuman kita. Untuk itu nanti minggu depan saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang hal ini. Tapi mari kita dengarkan kesaksian ini ya. Seorang anak muda dan bagaimana dia memiliki satu pengalaman ketika tanpa disadari dia telah membuka diri kepada roh jahat untuk menguasai hidup dia. Daryl Adrianto, saya menemukan dia waktu kami ada di dalam satu menara doa dan tiba-tiba Tuhan tuh katakan aku mau membebaskan dia dari roh Joker. Ini saudara pikir Joker itu, saya nggak pernah nonton Joker, tapi saya membaca referensinya dan saya melihat ada ekstra ya, film-film ekstra yang 1 menit karena saya pengen tahu. Dan ketahuilah bahwa saudara nggak bisa memandang remeh untuk apa yang saudara lihat. Dan saudara akan dengarkan kesaksian dari orang muda ini dan bagaimana dibebaskan oleh Tuhan dan bagaimana ketika roh itu menguasai hidupnya, dia memiliki kemarahan yang tidak jelas. Shalom teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bersaksi pengalaman saya yang terjadi 2 tahun lalu 2019, di mana saya mengalami perubahan dalam hidup saya tanpa saya sadari, yaitu saya rasakan semenjak setelah nonton Joker, film Joker. Jadi pada saat itu memang saya di dalam kondisi yang tidak enak ya, tidak menguntungkan. Saya mengalami ada beberapa masalah yang saya tidak tahu jalan keluarnya. Jadi pada saat itu ada teman-teman saya yang ngajak saya nonton bareng film Joker, dan pada saat saya nonton film itu saya ngerasa relatable banget, kayak connect banget sama film itu, dalam arti saya yang lagi ngerasa saya ini sendiri. Karakter Joker tersendiri merefleksikan karakter yang sebenarnya baik, cuman dia adalah orang baik yang nggak pernah dianggap, yang bikin dia menjadi orang yang sadis, yang jahat, yang
ketegaan. Jadi saya terobsesi dengan karakter itu tanpa saya sadarin. Akhirnya setelah beberapa lama saya datang ke satu acara gereja menara doa yang dilayani oleh Pastor Betty Handoyo. Di situ ada altar call dan saya tidak punya keinginan untuk didoain, dan saya nggak cuma duduk doang cuma ya asal datang aja. Tiba-tiba ada tatapan dari Tante Betty yang melotot ke saya juga nggak tahu kenapa. Tiba-tiba Tante Betty menghampiri saya juga bingung, kenapa ini gitu. Tante Betty langsung tumpangin tangan ke jidat saya, langsung ngomong, roh joker keluar dalam nama Tuhan Yesus itu. Dan yang saya rasakan itu ada suatu pelepasan yang saya nggak tahu, itu rasanya panas di dada. Yang saya rasakan cuma marah, cuman nggak tahu marah sama siapa, cuman ada kemarahan yang timbul dalam hati saya yang saya benar-benar ingin keluarkan gitu. Ya mungkin selama ini terpendam di hati saya, cuma saya nggak bisa keluarkan. Pada malam itu saya benar-benar dilepaskan, dalam arti saya benar ada peperangan rohani mungkin, di mana saya benar-benar marah dengan diri saya sendiri. Saya pokoknya kondisi itu benar panas sekitar 1 jam 2 jam lah. Akhirnya saya setelah acara malam itu, pelepasan itu, ada suatu hal yang ngeplong di hati saya. Dalam arti saya lebih bisa ketawa, saya lebih bisa ngobrol sama orang, saya lebih tenang, lebih sabar, nggak suka marah-marah, lebih gak gampang marah-marah. Dan bukan cuma itu, tapi efek di kehidupan saya setelah pelepasan itu, saya juga lebih bisa fokus menjalani aktivitas sehari-hari saya. Jadi yang mau saya tekankan adalah ketika kita di dalam suatu kondisi yang tidak mengenakan, atau yang dimana kita ngerasa kita tidak diuntungkan, jangan cari pelarian yang lain. Dan mungkin saya tidak mencari pelarian dalam intentionally, tapi ada beberapa hal yang tiba-tiba datang dan iblis punya banyak cara untuk ganggu hubungan kita sama Tuhan. Jadi saran dari saya, ketika kita dihadapi masalah, tetap dekat sama Tuhan, karena itu menutup celah pintu untuk iblis atau setan. Jadi itu sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. God bless you guys. Sekali lagi, bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Dengan kata lain, saudara dan saya anak kesayangan Tuhan. Kalau kita berseru, pasti Dia akan mendengar. Dan Dia, waktu kita berkata, ampuni aku mau bertobat, pasti kita itu diterima. Dia pasti memeluk kita. Hari ini mungkin saudara mengalami berbagai tantangan dalam hidup, bahkan juga masalah-masalah yang ada. Mungkin saudara hidup rasanya kok bekerja kayaknya gak ada habis-habis dan saudara tidak bisa menikmati. Dan ada banyak hal lain, kayaknya Tuhan itu firman-Nya enak ya dibaca, enak ya didengar, tapi kok aku gak mengalami. Maukah hari ini saudara membuka hati dan periksa dan katakan pada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Lihat hatiku, kalau aku melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan-Mu dan aku pernah tertipu oleh si bapak penipu yaitu iblis. Hari ini aku minta ampun. Mari kita datang kepada Dia dan saya akan berdoa untuk saudara. Dan saya rindu sekali melihat saudara sungguh-sungguh mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama, buka hati saudara dan mari introspeksi, bahkan mengevaluasi hidup saudara. Selama ini apa yang terjadi di dalam hidupmu? Dan kalaupun engkau pernah membuka celah, membuka kesempatan untuk dia mencuri, membunuh, bahkan mungkin belum sampai membinasakan hidupmu, hari ini cepat kembali kepada Dia. Buka hatimu dan katakan, Tuhan ampuni aku. Aku datang kepadamu saat ini. Dan yang kedua, saudara dapat katakan, aku milik Yesus. Saudara dapat katakan, hai iblis, hai roh kemarahan, hai roh kekecewaan, engkau keluar dari hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya
Tuhan pasti akan membebaskan saudara. Dan biarlah hari ini kita semakin mengerti tentang siasat iblis. Jaga hatimu. Kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Berhati-hatilah kalau hari-hari ini saudara sedang melihat mungkin tayangan-tayangan film apapun, yang segala sesuatu yang akan membuat jiwamu bertambah menjadi tidak baik, hidupmu menjadi tidak baik. Berhati-hatilah, minta Roh Kudus untuk terus menuntun hidupmu dan mengingatkan engkau. Karena itu siasat iblis. Dia ingin menguasai hidup kita, dia menginginkan tubuh kita supaya dia bisa dengan mudah mengendalikan siasatnya, perbuatan jahatnya untuk menghancurkan keluarga kita, menghancurkan kota kita, menghancurkan bangsa kita, bahkan menghancurkan kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus akan menuntun anak-anak-Mu dan membuat mengerti anak-anak-Mu. Dan hari-hari ini biarlah kami boleh terus mengerti siasat si iblis, dan tidak ada satupun dari anak-anak-Mu mengalami kekalahan, tapi mereka bangkit dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau ada di antara anak-Mu hari ini sedang terikat oleh obat-obatan bius, oleh minuman-minuman keras, bahkan juga kebohongan, penipuan yang ada, suka berbohong, dan juga mungkin perzinahan, film-film porno, masturbasi, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membebaskan anak-anak-Mu, karena dosa mereka telah Engkau ampuni. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami percaya Engkau mendengarkannya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara, dan inilah waktu-waktu pemulihan yang ada. Jangan lewatkan kesempatan ini. Shalom.